Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat IPS kalian. Jumpa lagi kita berjumpa dalam pembelajaran IPS di Bilal Lubna Channel. Tetap di Bilal Lubna Channel ya, karena di Bilal Lubna Channel belajar IPS menjadi lebih menyenangkan. Baik, pada video kali ini kita akan mempelajari bahasan materi mengenai ruang dan interaksi keruangan. Materi ini ada di kelas 7 ya, kurikulum 2013 semester ganjil. Sebelumnya kita perlu memahami dan mengetahui mengenai tujuan pembelajaran yang akan sekiranya kita bisa capai. Yang pertama, kalian diminta menjelaskan pengertian konsep ruang. Kemudian kalian harus dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, kalian diminta untuk menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang keempat, kalian diminta menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayah masing-masing. Kemudian yang kelima, kalian diminta untuk menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Baik, apa sih itu konsep ruang? Sebelumnya perlu ditanyakan dulu ya kepada kalian, pernahkah Anda memperhatikan tempat tinggal kalian ya? Kemudian kalian membandingkan tempat tinggal kalian itu tadi dengan tempat tinggal kalian, saudara-saudara kalian yang kebetulan berbeda daerah atau tempat. Coba perhatikan keadaan alam, penduduk, dan aktivitasnya, maupun kegiatan sosial budayanya. Kemudian, apakah ada perbedaan dengan tempat tinggal kalian saat ini? Nah, coba perhatikan gambar di kanan atas. Kalian perhatikan itu apa? Ya, betul, itu adalah petani yang sedang memanen tanaman sayurannya yang segera dipanen, yaitu kubis ya. Kalian lihat, perhatikan, dia ada di daerah dataran apa? Ya, dia ada di daerah dataran tinggi ya, atau mungkin pegunungan. Di daerah pegunungan atau dataran tinggi cocok sekali ya, biasanya untuk tempat bercocok tanam sayur-sayuran ya, karena terkenal dengan tanahnya yang subur jika dia ada di iklim tropis. Untuk itulah sebagian besar penduduk di daerah tinggi atau pegunungan, kegiatan sosial budayanya atau ekonominya, atau mungkin ekonominya adalah menjadi petani ya, atau cocok tanam sayur-sayuran. Sementara kalian perhatikan di gambar bawah itu ya, nah itu salah satu contoh destinasi wisata yang ada di Berau yang sangat terkenal ya, yaitu Labuan Cermin. Nah, di Labuan Cermin itu karena lokasinya yang sangat indah dan cocok untuk pariwisata, maka sebagian masyarakat berprofesi sebagai pemandu wisata atau orang-orang yang bergerak di bidang pariwisata atau menemani turis-turis dari luar negeri atau dalam atau domestik ya. Kemudian di gambar sebelah kanan itu kalian lihat ya, itu foto gedung-gedung di Jakarta ya, tepatnya di Bundaran HI. Nah, di sana sebagian besar atau sebagian masyarakatnya tentu saja pekerjaannya bukan seperti yang di atas atau sebelah kiri, tetapi mungkin sebagiannya bekerja di kantor-kantor, jasa, perkantoran ataupun perdagangan. Seperti itu ya. Seperti itulah kira-kira mengenai konsep ruang. Jadi apa sih itu ruang? Nah, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan
oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi ruang jangan diartikan terlalu sempit ya, hanya sebagai ruang tamu, ruang dapur, ruang dalam rumah. Nah, itu hanya sebagian kecilnya saja. Tetapi di luaran atau di daerah luar, misalkan setiap bumi itu, baik itu daratan maupun lautan, itu termasuk ke dalam sebuah ruang ya, ruang-ruang yang memiliki skala tertentu. Baik. Nah, kemudian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang. Jadi antar ruang tadi berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Nah, jadi pengertiannya interaksi antar ruang adalah proses hubungan timbal balik antar ruang satu dengan ruang yang lain. Di gambar tersebut kita lihat bisa contoh, itu adalah interaksi antar ruang yang terjadi secara tidak langsung ya. Ketika orang di rumah kalian memesan atau kalian sendiri memesan barang secara online, daring ya, kemudian barang itu diantar oleh bapak kurir ke rumah kalian untuk barang itu sampai ke tangan kalian. Nah, itu adalah salah contoh interaksi antar ruang. Kita lanjut ya. Jadi bagaimana interaksi dapat terjadi? Nah, beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan itu ada 3 ya. Nah, jadi interaksi atau hubungan antar ruang satu ke ruang yang lain itu bisa terjadi jika kondisi saling bergantungnya ada 3 atau salah satu dari ketiga tersebut. Yang pertama, saling melengkapi ya. Kemudian kesempatan antara. Yang ketiga, kemudahan transfer ya, jika ada kemudahan transfer. Nah, apa ketiga itu? Baik, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas atau barang yang dihasilkannya. Kita ambil contoh, kita perhatikan gambar di bawah itu ya. Nah, ibu-ibu itu kegiatannya adalah bercocok tanam. Dia sedang memanen sayur, mungkin selada ya, di kebun hidroponiknya. Dia berada di ruang A, mungkin misalkan ambil contoh di ruang A ya, atau di daerah A. Nah, dia memerlukan sayur ya, dia memerlukan juga selain sayur juga butuh ikan. Untuk itu, karena di ruang A tidak minus ikan tetapi surplus sayur, lebih banyak sayur daripada ikan, maka dia akan berinteraksi atau mencari tahu di mana lokasi ikan berada atau daerah atau ruang yang berada ikan itu ada. Nah, ditemukanlah ruang B. Ruang B adalah di pantai, kemudian mungkin di pasar yang ada terdapat ikan. Untuk itu ibu tadi mungkin saling bertukar barang atau mungkin transaksi jual beli menggunakan uang ya, sehingga terjadilah saling melengkapi. Kebetulan di ruang yang B juga membutuhkan sayur ya, sayur-sayuran ya. Jadi terjadilah kondisi saling bergantung antar ruang, yaitu saling melengkapi ya. Cukup jelas ya sampai sini. Kita lanjutkan lagi. Kemudian kondisi saling bergantung yang kedua adalah kesempatan antara ya, kesempatan antara. Kesempatan antara ini apa? Yaitu suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik ya, sebagai tempat maupun tujuan ya. Baik, kita ambil contoh. Jadi kejadian ini berbeda dengan kejadian sebelumnya, di mana yang sebelumnya adalah saling melengkapi. Nah, kejadian ini ibu yang memiliki sayuran tadi ya, kemudian
mengetahui di lokasi lain, di ruang lain, wilayah lain ada juga penjual ikan. Nah, kebetulan ketika dibandingkan, penjual ikan ini menjual dengan ikan harganya lebih murah, maupun mungkin lokasi wilayahnya lebih dekat, jadi mudah untuk dijangkau. Biaya angkut atau biaya transportasi untuk mendapatkannya juga lebih murah karena lebih dekat. Nah, untuk itu kesempatan antara ini terjadilah interaksi bukan kepada wilayah B yang gambar di atas itu, yang ada gambarnya penjual nelayan ikan tongkol itu, tetapi yang di bawah sesama ikan juga tetapi lebih murah dan mungkin misalkan lokasinya lebih dekat, pasarnya lebih dekat. Seperti itu ya kira-kira kesempatan antara. Oke, yang terakhir kondisi saling bergantung yang lain adalah kemudahan transfer ya. Pengangkutan barang atau orang juga memerlukan biaya ya. Biaya tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh ya. Nah, disinilah selain tadi jaraknya mungkin lebih dekat, kemudian dibandingkan dia lebih bagus daripada yang lain. Nah, perlu juga dipertimbangkan pengangkutannya, kemudian lokasi mungkin jalannya itu harus lebih bagus sehingga tidak diperlukan biaya yang mahal. Jadi sehingga biayanya lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jadi ibu tadi dalam menjual sayuran itu dia harus mendapatkan angkutan yang lebih baik, yang mungkin lebih murah biayanya daripada keuntungan yang mungkin dia harapkan untuk dihasilkan ya, seperti itu. Kemudahan transfer. Baik, mungkin itu saja ya pembahasan kita kali ini. Kalian bisa cari lagi juga materi yang lain untuk memperkaya pengetahuan kalian selain daripada video ini ya. Mungkin kalian bisa googling di penelusuran, kemudian mungkin kalian juga bisa memperhatikan lingkungan sekitar kalian mengenai fenomena interaksi antar ruang. Mungkin cukup di situ saja ya. Semoga video ini ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di bahasan materi IPS selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.